Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Di sini saya mendapatkan tugas UTS dari mata kuliah Aswaja dengan dosen pengampu Bapak Rosadi SAG MSI. Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya, yaitu yang pertama, apa saja yang Anda ketahui dengan ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah atau disingkat Aswaja, istilah Aswaja mulai terkenal dalam beberapa tahun terakhir semenjak Nahdlatul Ulama membuka Universitas Nahdlatul Ulama. Nama Aswaja semakin populer mengingat menjadi salah satu mata kuliah. Dan juga ada 3 pengertian dari kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ahl, artinya keluarga, pengikut, dan penduduk. Dan as-sunnah artinya jalan, cara, atau perilaku walaupun tidak diridhoi. Dan yang terakhir yaitu al-jamaah, yang artinya sekelompok orang dan sekelompok manusia yang berkumpul berdasarkan satu tujuan. Kata Aswaja bukan sekedar singkatan semata. Kata tersebut identik dengan istilah Islam Sunni. Di dunia ini ada 2 kelompok besar Islam, yakni Sunni dan Syiah. Untuk Aswaja sendiri adalah kelompok yang teguh memegang ajaran dan nilai-nilai dari Al-Quran dan hadis dengan mengikuti pemahaman para Rasulullah SAW, tabi'in dan tabi'in. Mayoritas umat Islam di dunia merupakan kaum Sunni atau Aswaja. Aswaja adalah Sawadul Aqsam, golongan besar dari umat Muhammad SAW. Sampai hari ini, golongan terbesar umat Islam adalah pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Karena itu, Syekh Murtada Az-Zabidi dalam syarah kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, "Idza utliqa ahlus sunnati wal jamaati fal muradu bihim asy'ariyatu wal maturidiyah." Ketika diucapkan istilah ahli sunnah wal jamaah, maka maksudnya adalah para pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Ittihafus Sa'adah Al-Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Ciri-ciri yang spesifik dari ahli sunnah wal jamaah telah dirinci secara detail oleh Kiai Haji Syirajuddin Abad dalam bukunya I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pertama yaitu iman, ialah mengikrarkan dengan lisan dan membenarkan dengan hati. Yang kedua, Tuhan itu ada, namanya Allah dengan 99 nama atau sering disebut dengan Asmaul Husna. Yang ketiga, Tuhan memiliki banyak sifat yang disimpulkan dengan perkataan. Tuhan memiliki sifat-sifat jalal, kebersamaan, jamal, keindahan, dan kamal, kesempurnaan. Yang keempat, sifat yang wajib diketahui oleh orang mukmin yang baligh berakal ada 20 sifat. Dan yang kelima yaitu sifat yang harus bagi Allah hanyalah satu, yakni Ia boleh membuat dan boleh pula tidak membuat. Yang keenam, wajib dipercayai bahwa malaikat ada. Yang ketujuh, wajib dipercayai adanya kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasul-Rasulnya
untuk disampaikan kepada kaumnya. Yang 8, wajib mempercayai rasul-rasul. Yang ke-9 yaitu setiap orang Islam wajib mempercayai hari kiamat. Dan yang ke-10 yaitu harus percaya qada dan qadar atau takdir ilahi. 11, Tuhan bersama namanya dan sifatnya semua qadim. Karena nama dan sifat itu berdiri sendiri di atas zat yang qadim, tidak berpermulaan. 12, Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim. Adapun yang tertulis dalam mushaf yang menggunakan huruf dan suara adalah gambaran Quran yang qadim. 13, rizki manusia sudah ditakdirkan dalam azal, tidak bertambah dan tidak berkurang. 14, ajal setiap manusia sudah ditentukan Tuhan, tidak akan meleset sedikit pun. Yang 15, anak-anak orang kafir kalau meninggal di waktu kecil masuk surga. Yang 16 yaitu doa orang mukmin memberi manfaat baginya dan bagi yang didoakan. 17, pahala sedekah, wakaf, dan pahala bacaan tahlil. Sholawat boleh dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dan sampai kepada mereka kalau dimintakan kepada Allah. 18, ziarah kubur, khususnya kuburan orang tua, ulama, waliullah, dan orang yang mati syahid. Apalagi kuburan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya adalah sunnah hukumnya dan diberikan pahala kalau dikerjakan. 19, mendoakan kepada Tuhan secara langsung atau mendoakan secara wasilah, tawassul, adalah sunnah hukumnya dan diberikan pahala bila dikerjakan. Yang 20, masjid itu seluruh di dunia sama derajatnya, kecuali 3 masjid lebih tinggi dari yang lain, yakni Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Baitul Muqaddas di Palestina. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara berpikir aswaja. Penganut aswaja mayoritas di Indonesia. Banyaknya penganut aswaja sebagai indikasi bahwa ajaran ini sangat diterima semua golongan. Ajaran aswaja bukan hanya menciptakan moderasi dan lingkungan Islam sendiri, melainkan juga dengan pemeluk agama lain. Ada 3 ciri utama cara berpikir aswaja yang selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Pertama, at-tawassut atau sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Ini disarikan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan artinya, dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian umat Islam, umat pertengahan, adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan manusia umumnya, dan supaya Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan kamu. Yang kedua, at-tawazun atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan adil, akil, dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional,
dan dalil nakli bersumber dari Al-Quran dan hadis. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyakuna nasu bil qist. Yang artinya, sungguh kamu telah mengutus rasul-rasul kami dengan membuka bukti kebenaran yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraka, penimbang keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Quran Surah Al-Hadid ayat 25. Dan yang ketiga yaitu al-i'tidal atau tegak lurus. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qawwaminallahi syuhada'i bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela kebenaran, karena Allah menjadi saksi pengukur kebenaran yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuat adil karena keadilan itu lebih mendekatkan pada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, karena sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Dan pertanyaan yang keempat yaitu, mohon dijelaskan apa yang dimaksud akidah dan fikih aswaja. Fikih atau aturan dalam agama Islam tidak bisa dipisahkan dari umat Islam itu sendiri. Sampai sekarang fikih masih hidup di tengah masyarakat Islam. Walaupun Indonesia bukan negara Islam, tapi aturan Islam yang termuat dalam fikih masih hidup atau diterapkan. Sebagai contoh, dalam aturan pernikahan, umat Islam menggunakan kodifikasi hukum Islam yang diakui oleh negara Indonesia. Kenapa fikih tidak bisa dipisahkan dari umat Islam? Karena yang pertama yaitu fikih memiliki fondasi wahyu ilahi, yakni Al-Quran dan Sunnah hadis. Setiap mujtahid atau pembuat hukum Islam pasti menempatkan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber referensi utama. Yang kedua, fikih bersifat universal yang memiliki tuntunan hidup yang berhubungan dengan Tuhan, sosial, diri pribadi. Tata kehidupan dari tiga aspek tersebut diatur dalam fikih. Yang ketiga yaitu fikih berkaitan dengan etika, adab atau kesopanan dalam bermasyarakat, bahkan dalam beribadah kepada Tuhan. Dan akidah, arti akidah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, baca akad, artinya pengikatan. Sementara definisi akidah sendiri adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Terkait akidah aswaja, artinya keyakinan seseorang terhadap agama Islam. Ada mengatakan akidah aswaja adalah akidah Islam itu sendiri. Ketika bicara akidah aswaja, kita tidak bisa dipisahkan tokoh utama aswaja, Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Dua tokoh inilah yang paling berjasa mempertahankan akidah aswaja di zamannya. Untuk saat ini para pengikut
meneruskan perjuangan kedua tokoh itu untuk mempertahankan Aswaja di tengah tantangan semakin kompleks. Prinsip-prinsip Aswaja dalam masalah akidah adalah sebagai berikut, yaitu keseimbangan dalam penggunaan dalil, akil, dan nakli. Yang kedua, memurnikan akidah dari pengaruh luar Islam. Yang ketiga, tidak gampang menilai salah atau menjatuhkan vonis syirik, bid'ah, apalagi kafir. Akidah merupakan persoalan esensi dalam agama Islam. Membahas akidah tidak bisa dipisahkan dari persoalan keyakinan. Hal paling utama di bahasa adalah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Untuk mencintai Allah dan Nabi Muhammad, umat Islam harus mencintainya. Untuk mencintai Allah dan Nabi Muhammad harus tahu sifat-sifatnya. Dalam akidah Aswaja, sering kita mendengar istilah sifat 20. Istilah tersebut memang benar adanya, cuman belum lengkap. Sifat 20 maksudnya Allah memiliki sifat wajib yang mesti diketahui oleh umat Islam. Di samping ada sifat wajib, ada juga sifat mustahil Allah. Jumlah sifat mustahil Allah juga 20. Di samping memiliki 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil, Allah juga memiliki satu sifat jaiz. Jadi apabila dijumlahkan sifat Allah secara keseluruhan adalah 41 sifat. Baik, pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana menurut pandangan Anda terhadap banyaknya kelompok di dalam Islam? Apakah bisa disatukan? Adanya beberapa pandangan menjadi beberapa kelompok dalam Islam, yaitu kekeliruan dalam menafsirkan. Kekeliruan dalam menafsirkan tersebut berakibat timbulnya berbagai opini negatif terhadap agama Islam. Karena seakan-akan Islam itu mengajarkan atau menganjurkan bagi pemeluknya untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara keyakinan mereka tersebut. Contohnya, kekeliruan menafsirkan dalam kata jihad. Seakan-akan Islam mengajarkan atau menganjurkan, mengharuskan bagi mulutnya untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara-cara kekerasan atau teror. Opini demikian harus diantisipasi oleh umat Islam dengan cara melakukan kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah untuk kemaslahan umat manusia di seluruh dunia. Jadi memersatukan kelompok-kelompok Islam itu bisa, namun sedikit susah. Soalnya mereka itu sudah mempercayai, meyakinkan bahwasannya mereka itu sudah benar, sudah lurus, sudah benar mengajarkan atau meneruskan ajaran-ajaran Islam. Namun tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad dan juga landasan Al-Quran dan Hadis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atau menjawab ujian akhir semester mata kuliah Aswaja. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan juga mohon sarannya juga karena saya masih belajar. Dan jika
berkah dan kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.